uji normalitas. Uji normalitas dalam statistik parametrik seperti regresi merupakan syarat pertama. Tujuan dari uji normalitas itu adalah menguji apakah dalam mode regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jadi untuk tes asumsi dari normalitas itu tidak dilakukan untuk setiap variabel penelitiannya, tetapi untuk nilai residualnya. Seringkali terjadi kesalahan, yaitu tes normalitas atau uji asumsi klasik untuk normalitas itu dilakukan untuk setiap variabel. Ini tidak dilarang sebenarnya, tetapi untuk mode regresi memerlukan normalitas dalam nilai residual, bukan dalam variabel penelitiannya. Dan jika asumsi ini dilanggar atau tidak terpenuhi, maka uji statistik menjadi tidak valid atau bias, terutama untuk sampel kecil. Cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, itu ada dua cara. Yang pertama adalah analisis grafik, yang kedua adalah analisis statistik. Oke, yang pertama adalah analisis grafik. Analisis grafik di sini adalah melihat normal dari probability plotnya, yaitu membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jadi untuk analisis grafik di sini kita melihat probability plotnya. Untuk uji normalitas yang pernah kita pakai yaitu kita melihat histogramnya apakah simetris atau tidak. Kalau di sini kita melihat dari probability plotnya. Untuk analisis grafik di sini melihat probability plot itu lebih handal dibandingkan melihat histogramnya. Jadi di sini nanti untuk pengambilan keputusannya yang pertama adalah jika datanya menyebar di sekitar garis diagonal. Jadi nanti untuk distribusi normal itu akan membentuk suatu garis lurus diagonal. Jadi kalau menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal, maka mode regresi memenuhi asumsi normalitas. Kebalikannya, jika datanya menyebar jauh dari diagonalnya dan tidak mengikuti arah garis diagonal dan grafik histogramnya tidak menunjukkan pola berdistribusi normal atau tidak simetris ya, maka mode regresi tidak memenuhi asumsi dari normalitas. Jadi untuk probability plot ini nanti distribusi normal itu akan membentuk satu garis lurus diagonal. Oke, kita coba di SPSS masih datanya cross-check 1 ya. Kita masih menggunakan untuk uji normalitas untuk residual di sini kita masih menggunakan yaitu meregresikan income ya. Income. Oke, analyze regression linear masih seperti kemarin. Untuk dependennya adalah income, independennya adalah size, earn, swear, dan saving. Oke, terus save, kita cari residualnya unstandard, terus oke. Oke, kita buka di sini variabel. Oke, ini ada res 1 ya. Oke, kita uji untuk menggunakan grafik. Oke, analyze regresi linear, terus di sini plotnya. Oke, yang kita masukkan di X nya
prediksi histogram, normal probability plotnya, continue terus oke. Oke, ini adalah untuk histogramnya. Histogramnya ya. Sorry. Untuk histogramnya. Untuk histogramnya di sini kemencengannya ke kiri ya. Ini kemencengannya ke kiri, artinya karena tidak simetris ini tidak normal. Kita lihat untuk ini ya, untuk regression standar residualnya. Jadi yang dilihat adalah residualnya apakah berdistribusi normal atau tidak. Residual sendiri itu adalah selisih antara nilai duga prediksi dengan nilai pengamatan. Itu ya, diingat-ingat, residual itu adalah selisih antara nilai duga prediksi dengan nilai hasil pengamatan. Oke, selanjutnya kita lihat untuk probability plotnya. Oke, di sini bisa dilihat untuk diagonalnya ini, untuk titik-titik datanya di sini menyebar atau di sini menjauh dari diagonalnya ya. Di sini tidak mengikuti garis diagonalnya, maka bisa dikatakan bahwa di sini tidak memenuhi asumsi dari normalitas. Seperti halnya dengan uji histogram, tadi juga tidak simetris, kemencengannya ke kiri, dan untuk uji probability plotnya di sini datanya juga menyebar dari garis diagonalnya atau menjauh dari garis diagonalnya. Artinya di sini untuk residualnya tidak berdistribusi normal, atau untuk model regresi ini tidak memenuhi asumsi dari normalitas. Jadi di sini tidak memenuhi artinya menyalahi asumsi dari normalitas. Oke, selanjutnya adalah ini ya, setelah uji grafik. Di sini untuk uji grafik itu memiliki kelemahan, dimana karena kalau kita tidak melihat dengan hati-hati, maka untuk pengambilan keputusannya bisa salah. Karena ini selain menggunakan uji grafik, biasanya dilengkapi dengan yang namanya uji statistik. Oke, untuk uji statistiknya yaitu yang pertama adalah melihat nilai kurtosis dan squeeze dari residualnya. Ini adalah untuk rumus Z squeeze dan untuk Z kurtosis ya. Dasar pengambilan keputusannya yang pertama adalah Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka distribusi tidak normal. Tetapi jika Z hitung kurang dari Z tabel, maka distribusi normal. Oke, nanti untuk Z hitungnya, untuk Z tabelnya, kalau tingkat signifikansinya 0,05 maka menggunakan 1,96. Jadi nanti Z hitung kalau lebih besar dari Z tabel maka distribusinya tidak normal. Kalau Z hitung kurang dari Z tabel maka distribusinya normal. Dan untuk Z tabel kalau tingkat signifikansinya pakai 0,05 maka Z tabelnya sebesar 1,96. Nanti bisa dicari ya. Oke. Untuk ini kita cari di sini ya. Kita coba analyze, terus deskriptif statistik, deskriptif ya.
variabelnya, karena kita ingin melihat residualnya apakah berdistribusi normal atau tidak, yang kita masukkan adalah residualnya, ya. Option di sini ada kurtosis, ada squamous. Jadi yang kita butuhkan hanya kurtosis sama squamousnya. Terus continue. Oke. Ini adalah nilai nilai squamous dari residualnya, yaitu 1,853 dan kurtosisnya 4,169. Jadi nanti tugas Anda membandingkan nilai Z kurtosis dengan Z squamous dengan ini tadi ya, Z kurtosis dengan tabelnya Z hitung. Jadi nanti membandingkan Z hitung dengan Z tabel, di mana Z tabel itu sebesar 1,96. Tadi rumusnya ini ya. Jadi tugas Anda mencari Z squamousnya berapa, Z kurtosisnya berapa. Nanti membandingkan di mana Z hitung apakah kurang dari Z tabel, apa lebih dari Z tabel. Oke, ini tugas Anda. Selanjutnya adalah selain menggunakan nilai kurtosis dan squamous, ada lagi yaitu menggunakan yang namanya uji statistik non parametrik Kolmogorov. Jadi nanti dasar pengambilan keputusannya adalah ada hipotesisnya, di mana H0 itu data residual berdistribusi normal, H alternatifnya data residual tidak berdistribusi normal. Oke, kita coba. Terus analyze non parametric test legasi sampel KS. Oke, tadi yang ingin kita uji adalah nilai residualnya. Apakah di sini kita lihat residualnya berdistribusi normal atau tidak? Oke. Continue terus. Oke. Oke, bisa dilihat di sini probabilitasnya adalah sebesar 0,001. Artinya kalau probabilitasnya 0,001 itu kan di bawah 0,05. Kalau di bawah 0,05, H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, dilihat tadi H0 adalah tadi ini ya, H0 adalah data residual berdistribusi normal, H alternatif data residual tidak berdistribusi normal. Dilihat di sini tadi hasilnya H untuk probabilitasnya adalah 0,001. Artinya H0 ditolak kan? Karena H0 ditolak, maka H alternatif data residual tidak berdistribusi normal. Jadi kita menggunakan uji Kolmogorov di sini, yaitu masih konsisten, yaitu tidak memenuhi asumsi dari normalitas. Seperti halnya tadi kita menggunakan uji grafik, menggunakan melihat histogramnya, kita melihat probability plotnya. Terus yang terakhir kita menggunakan uji parametrik Kolmogorov, juga di sini probabilitasnya di bawah 0,05, artinya di sini data residual tidak berdistribusi normal. Maka di sini konsisten bahwa untuk analisis regresi ini tidak memenuhi asumsi dari normalitas.